the position of adjectives, ya, will determine the function of it. Jadi posisi dari adjective itu menentukan juga fungsi daripada sebuah adjective. Whether the adjective function to modify or the adjective functions to describe. Apakah sebuah adjektif itu berfungsi untuk memodify atau sebuah adjektif itu berfungsi untuk mendeskripsikan, memberikan deskripsi, memberikan penjelasan. Nah, what is the difference between modify and to describe? Kemudian bedanya apa sih to modify and to describe? Ini lancar ya teman-teman? Lancar, Iya, Mem. Yes, ma'am. Alhamdulillah. Kalau to describe, ya, to describe is to give additional explanation. Ya, describe what? Ya, describe noun or pronoun, kan fungsinya adjektif adalah untuk mendeskripsikan atau memodify noun atau pronoun, kan, sehingga jika mendeskripsikan apa, ya mendeskripsikan noun atau pronoun. Memodify apa, ya memodify noun atau pronoun. Nah, kalau to describe adalah to give additional information, to give additional explanation about noun and pronoun, sedangkan to modify adalah to change the meaning little, untuk merubah artinya itu sedikit, ya, merubah sedikit arti. Arti apa yang berubah arti daripada noun atau pronoun yang dimodify oleh adjective? Contohnya begini. Nah, ada noun phrase the girl. You all have known well about the meaning of girl. Anda sangat tahu betul apa arti girl, ya. Girl, sosok manusia berjenis kelamin perempuan yang belum menikah. Girl. Semuanya tahu itu. Then, when you describe the girl, ketika Anda mendeskripsikan girl, artinya you give additional information about the girl. You give additional explanation about the girl. You describe girl as the girl is beautiful. Nah, beautiful here, beautiful is an adjective. Beautiful adalah sebuah kata sifat. Fungsinya apa di sini? Giving additional information, giving additional explanation about noun. Di sini nounnya berupa noun phrase, the girl. Dan posisinya di mana setelahnya noun? Beautiful ini, beautiful comes after the girl. Beautiful, the adjective comes after the noun. Sehingga disebut sebagai predicative adjective. Why it is called as predicative adjective? Because this adjective comes after noun. Do you get the point? Bisa dipahami teman-teman? Jadi beautiful di sini menjelaskan the girl. Nah, sedangkan modify ada kata the girl di sini. Frasa, ya, noun phrase the girl. Kemudian contoh adjektif yang berada sebelum noun itu bagaimana sih? Ya, letakkan the beautiful girl. Nah,
karena adjective the beautiful girl comes before noun, so it is called as attributive adjective. Disebut sebagai attributive adjective which function to modify noun, yang memiliki fungsi untuk memodify kata benda atau merubah sedikit arti dari kata benda itu. Kata bendanya tetap the girl, yaitu sosok perempuan yang belum menikah. Tapi karena ketambahan the beautiful girl, maka di benak Anda tidak hanya seorang gadis lagi, tapi ada paras cantik yang melekat pada diri gadis tersebut. Gambaran Anda di benak Anda akan menggambarkan gadis yang cantik. Meskipun masing-masing orang persepsi cantiknya berbeda, tapi semuanya sama menggambarkan sosok paras yang cantik. Tidak akan ada yang wajah jelek pada ini. Betul tidak? Nah, disitulah terjadi perubahan sedikit makna dari gadis saja dengan gadis yang cantik. Bedanya apa? So, what is the difference between attributive and predicative adjective? Pertama, beda di posisi, teman-teman. Yang kedua, beda di fungsi, yaitu yang satu to modify, yang satu to describe. Yang ketiga, beda di makna. Kalau the girl is beautiful, maknanya adalah gadis tersebut cantik. This is a sentence. Sedangkan kalau the beautiful girl adalah gadis cantik tersebut. This is a phrase, not a sentence. Ini adalah frasa, bukan kalimat. Do you get the point? Yes, ma'am, I got it. Any questions so far? Sorry, ma'am. I want to ask you. Ya, Tiara. So we can call predicate adjective if the if the adjective before noun. After noun, we can call predicate adjective after noun, and we can call attributive adjective before noun. Like that, ma'am. Exactly. Okay. Thank you, ma'am. Welcome, Tiara. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, maaf ya, saya tadi ngomongnya setelahnya non ya, padahal di sini predicative adjective, the adjective comes after linking verb, ya. Maaf teman-teman. Jadi saya menghilangkan linking verb-nya di sini. Nah, ini. Tapi tetap tidak salah juga bahwa beautiful ini setelahnya noun ya. Tapi yang paling tepat adalah the adjective come after linking verb. Ya. And what is linking verb? Linking verb, it can be to be, it can be non-action verb. Non-action verb which is followed by an adjective. Contohnya yang berupa to be, the girl is beautiful. Kemudian yang berupa non-action verb. Contohnya misalnya the girl looks happy. Nah, ini contohnya yang linking verb. Bedakan dengan the girl looks at me.
The girl looks happy dengan the girl looks at me. Sama-sama looks. Tapi Anda bisa menangkap perbedaannya? Yes, ma'am. Ada yang belum bisa? Yang pertama, the girl looks happy. Di sini looks ini adalah verb, kata kerja. Ya, kata kerja tapi dia kemudian diikuti oleh adjective, maka looks-nya di sini berupa linking verb dan dia non-action verb. Kata kerja yang non-action. Terlihat beda dengan the girl looks at me, the girl melihat saya. Nah, melihat ada perbuatan, ada pekerjaan di situ. Ada hal yang dilakukan di situ, yaitu melihat. Beda dengan terlihat. Ada pertanyaan? Apakah penjelasan saya bahwa adjektif, predikatif adjektif tadi antara yang berada setelahnya noun dengan berada setelahnya linking verb itu membuat Anda bingung, teman-teman? No, ma'am. Tidak ya, jelas ya. Nah, berarti antara attributive adjective dan predicative adjective sudah tidak ada masalah ya? Iya, ma'am. Ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan, teman-teman. Nah, di sini di tulisan kinds of adjective bahwa predicative adjective itu after noun or pronoun itu juga betul. Maksudnya memang setelahnya noun dan pronoun. Jadi untuk membedakan antara sebelum dan setelah. Tapi yang lebih tepat lagi bahwa dia berada setelahnya linking verb. Gitu ya. Dan tidak ada yang salah dalam kedua penjelasan ini, teman-teman. Nah, dan untuk beberapa adjektif ya, di sini pada slide attributive adjective ya disebutkan bahwa certain adjectives are used only in attributive position atau only before the noun. Example, elder, eldest, life, main and others. Contohnya, my elder brother is a politician. Jadi ada beberapa adjektif itu yang dia hanya bisa berfungsi sebagai attributive adjective saja, hanya bisa diletakkan sebelum noun saja, tidak bisa berada setelah noun atau setelah linking verb. Contohnya my elder brother, tidak bisa my brother which is who is a politician is elder than me. Tidak bisa, yang bisa bagaimana? Is older. Gitu. Kenapa? Karena elder hanya bisa menjadi attributive adjective. Contoh lain, live. There is a live fish in the aquarium. Ya. Nah, adjective alive itu hanya bisa digunakan sebelum noun-nya. Dalam hal ini noun-nya adalah fish. Yunus? Gimana Yunus? Yes, ma'am. Oke. Clear enough Ya? for me. For me, clear enough. Are you okay? Sedikit pusing karena. Gimana attributive adjective yang memiliki khusus ya? Khusus seperti apa? Di attributive bahwa dia hanya bisa terletak di awal noun saja. Ada adjektif tertentu
yang juga hanya bisa digunakan pada predicative adjective saja. Contohnya afraid, shame, weak, sleep, and others. Ya, contohnya he seems afraid. Nah, afraid di sini hanya bisa diletakkan setelahnya linking verb saja. Dia tidak bisa mengawali noun. She is awake. Nah, awake juga demikian. I feel ashamed. Ashamed di sini juga hanya bisa digunakan sebagai predicative adjective saja, tidak bisa digunakan sebagai attributive adjective. Nah, pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa predicative adjective do not occur immediately after the noun. Jadi predicative adjective itu tidak berada langsung setelahnya noun, instead they follow a verb. Kecuali dia berada setelahnya predikat. Verb di sini maksudnya adalah predikat, bukan kata benda. Karena predikat itu bisa jadi berupa to be, bisa jadi berupa kata kerja. Gitu. Predicative position after linking verb, contohnya be. Nah, be ini maksudnya to be, teman-teman. Kemudian ada beberapa kata kerja yang bisa menjadi linking verb atau non-action verb. Contohnya become, feel, get, look, seem. Ini bukan small tapi smell. Smell. Kemudian taste. Nah, ini tentang predicative adjective. Bisa dilanjut atau ada yang masih ingin dibahas? Berarti ini No, ma'am. Masih bingung, Ma'am, tentang predicative adjective. Oke. Tentang predicative adjective. Barusan yang who is speaking? Indah, Ma'am. Indah. Indah. Ya. Sekarang nah Indah tentang predicative adjective itu apa? Yang bisa diletakkan setelah linking verb aja, Ma'am. Yang bisa diletakkan setelah linking verb. Contohnya? Contohnya tadi tuh looks itu loh, Ma'am. Looks at me gitu, Ma'am. The girl. The girl looks me gitu, Ma'am. Ya, look at me. Oke. Indah. Di sini adjektifnya yang mana? Menurut Indah kalimat ini linking verb-nya yang mana? At me, Ma'am. At me ini linking verb-nya ya? Iya. Oke. Terus adjektifnya yang mana? Looks, Ma'am. Adjektifnya yang looks. Yang adjektif saya merah-merahin ya, Indah. Barangkali Yes, ada ma'am. yang punya kebingungan sama dengan Indah nih, bisa diperhatikan. Nah, the girl looks at me. Ini kalimat atau bukan, Indah? Kalimat, Ma'am. Kalimat. Syarat kalimat itu apa? Apa, Ma'am? Terdiri dari Terdiri dari subjek, kata kerja. good, very good. Ini kalimat adalah Maaf, Ma'am, putus-putus. halo, masih putus-putus. ya, Ma'am. Tidak, yang Putus. Wah, jangan-jangan datanya ini mau habis. Nah, ini sudah. Nah, hanya ini yang miss ini gini.
Kalau ini menurut Indah adalah sebuah kalimat, padahal di sini the girl adalah subjeknya, pasti ya. Indah sepakat nggak kalau the girl subjeknya? Yes, ma'am. Ya, ma'am. Sepakat kalau the girl subjeknya, looks itu kata Indah adjective. Dan at me adalah linking verb. Mana predikatnya? At me-nya itu predikatnya. Looks. Ya, itu ada happy, ada adjective di situ. Dan linking verb di sini berupa non-action verb. Ya. Dan happy, artinya happy itu apa, Indah? Kata sifat, ma'am, adjektif. Nah, bahagia kan ya? Bahagia Ya, ma'am. sifat. Kata sifat disebut adjective. Nah, bedanya looks at dengan looks di sini, kalau di atas adalah gadis tersebut melihat kepadaku, sedangkan yang kedua, the girl looks happy, gadis tersebut terlihat bahagia. That's the difference. Melihat dan terlihat. You get the point? Yes, ma'am. Yang lain bagaimana teman-teman? Yes, ma'am. Very clear. Yes, ma'am. I Yes, got it. Yes, ma'am. Oke. Jelas ya tentang attributif dan predikatif di sini? Indah? Yes, ma'am. Oke. Kalau yang tentang ini, yang poin ini nih, gimana? Masih bingung atau tidak? Tidak. Jadi sebagaimana attributive adjektif, ada beberapa adjektif yang hanya bisa berfungsi sebagai predikatif saja. Ya tidak bisa berfungsi sebagai attributive. Dan ada beberapa adjektif yang hanya bisa berfungsi sebagai attributive saja. Dia tidak bisa jadi predikatif adjektif. Ada banyak adjektif yang bisa berfungsi baik sebagai predikatif ataupun attributif. Gitu. Maksudnya demikian. Nah, selanjutnya adalah comparative adjective. Comparative adjective, di sini Anda semuanya pasti sudah paham, dan ketika SMP, diulangi lagi SMA, sudah dijelaskan tentang comparative adjective, ya. Yaitu adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan. Comparative adjective are used to compare differences between two objects they modify. Ya. Comparative adjective digunakan untuk membandingkan perbedaan dari dua benda, ya. Bisa larger, bisa larger, smaller, faster, higher, dan semuanya memiliki kata arti lebih, bukan paling, tapi lebih. Larger lebih luas, smaller lebih kecil, faster lebih cepat, higher lebih tinggi. They are used in sentence where two nouns are compared. Mereka digunakan dalam sebuah kalimat ketika ada dua benda yang dibandingkan. Ya. Contohnya nih, this book is smaller than the one I lost. Nah, yang dibandingkan mana? This book and the book that I lost. Itu yang dibandingkan. Apanya yang dibandingkan? Size-nya, ukurannya, smaller, lebih kecil. Kemudian contoh yang kedua, your dog run faster than him dog. Anjingmu berlari lebih cepat daripada anjingnya Jin. Dan perbandingan yang di sini harus apple to apple. Apa maksudnya apple to apple? Harus setara yang dibandingkan.
ketika yang dibandingkan adalah this box, ya benda, dibandingkan dengan benda yang lain. Ketika yang dibandingkan adalah anjing saya, dibandingkan dengan anjingnya Tim. Harus setara, teman-teman. Nah, contoh lain, Because yang apa? logikanya. Tapi secara linguistiknya, linguistically it is rejected. Secara linguistiknya ini tertolak. Kenapa ditolak? Karena yang diperbandingkan sudah nggak sama. Yang pertama the neck of my guitar, yang kedua adalah gitarnya. Jadi leher gitar dibandingkan dengan gitar. Nah, biar benar secara gramatika dan secara linguistik gimana? Jadi bisa ditulis seperti itu. Ditambah guitar's neck. Then Betul. your guitar's neck. Then your Guitar's neck. Guitar's neck. atau bisa then the neck of your guitar bisa, atau then your guitar's neck bisa, atau the neck of my guitar is longer than Yours. kalau yours, that of your guitar. That ini kembalinya ke sini, teman-teman. To get the point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I got it. May I ask, Who is speaking? what about Yang diperbandingkan harus sama, ya. Kalau tidak ada yang dibandingkan, mem, ya. Kalau tidak ada yang dibandingkan, apa bisa? Bisa nggak kita teman-teman menggunakan comparative adjective, tapi tidak ada yang dibandingkan? The score. Lebih cepat kamu menyelesaikan pekerjaanmu, maka lebih bagus skor yang akan kamu dapatkan. Ini kalau untuk tidak ada yang diperbandingkan, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Kemudian kalau tadi itu artinya lebih, ya, comparative adjective. Nah, sekarang kita membahas superlative adjective yang memiliki arti paling, yaitu superlative adjective are used to describe an object which is that the upper or lower limit of a quality, ya. Memiliki kata arti paling, yang paling kualitasnya paling bagus atau paling rendah. Kualitas apanya? Macam-macam, bisa size-nya, bisa karakteristiknya, bisa quality-nya, bisa apa lagi? Price maybe. Nah, ya. Contohnya size, tall menjadi tallest, small menjadi smallest, fast menjadi fastest, kemudian high menjadi the highest. Nah, they are used in sentence where a subject is compared to group of object. Jadi ketika tidak hanya dua saja yang dibandingkan, ya. Jadi lebih dari dua dan dia memiliki kualitas yang bisa paling tinggi kualitasnya, bisa paling rendah kualitasnya. Patterns-nya noun diikuti oleh predikat, kemudian diikuti oleh superlative adjective, diikuti oleh noun lagi. Contohnya, Mark is the tallest person in the family. Nah, Mark is the tallest person. Mark adalah
orang yang paling tinggi di keluarga tersebut. Nah, orang yang paling tinggi berarti tidak hanya ada Mark dan satu orang yang lainnya, tapi Mark di antara kesemuanya, lebih dari satu. Kemudian, my house is the largest one in our neighborhood. Rumah saya adalah rumah yang paling luas di tetangga sekitar. Kemudian, this is the smallest box I have ever seen. Ini adalah box yang paling kecil, berarti ada banyak box di situ dan ini yang paling kecil. Ada banyak box yang pernah saya lihat dan box yang ini, kotak yang ini adalah yang paling kecil. Jadi kalau yang komparatif itu membandingkan antara dua benda yang superlatif, lebih dari dua benda, dan yang dibandingkan tersebut memiliki kualitas paling. Kemudian, we use the, ya, before the superlative adjective because we are referring to one specific person or thing. Kita menggunakan the, kata the sebelum superlative adjective itu harus ada the-nya ya. Karena kita merujuk kepada benda atau orang yang spesifik, yang kita maksudkan itu jelas. Any question? Atau sudah cukup jelas? For me, no. Kita sampai jam berapa ya? 11. Regular, comparative, and superlative. Cara membentuk komparatif dan superlatif. Ada, kalau komparatif tinggal tambahkan er, kalau superlatif tambahkan esc, tall menjadi taller, kemudian tallest, ya, fat menjadi fatter, menjadi fattest. Ini kalau untuk satu suku kata, ya. Demikian juga untuk dua suku kata. Happy menjadi happier, y-nya diganti i dulu, dan ketika superlatif menjadi happiest. Ada yang ditambahkan dengan more. Tapi kalau sudah lebih dari 3 suku kata, 3 atau lebih suku kata, maka ditambahkan more, ya. Important menjadi more important, expensive menjadi more expensive, beautiful menjadi more beautiful. Kemudian superlatif, the most important, ya, the most expensive, the most beautiful. Ini pasti sudah Anda kuasai ya teman-teman ya. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Maka masih ada yang ditanyakan. Kalau memakai very itu kayak gimana? Kalau Boleh nggak? Oke, good question. Contohnya bagaimana Diva? Di kalimat apa atau di surat Yang apa? seperti ini. You are very beautiful. Oke, thank you Diva. Nah, you are very beautiful. Yang dimaksudkan Diva di sini adalah very beautiful-nya ya. Itu bagaimana, Mem? Bagaimana apanya, Diva? Itu lebih baik menggunakan more atau most? Apakah bisa menggunakan more atau most gitu? Apa fungsinya very di sini? Sangat. Ya, artinya adalah sangat. Very beautiful. Sangat cantik. Menguatkan. Ya? Betul. Menguatkan. Apa yang dikuatkan? Adjektifnya. Maksudnya adalah memberikan keterangan terhadap adjektif. Memodify adjektif. Very di sini fungsinya adalah memodify adjektif, tidak hanya beautiful saja, tapi ada perubahan makna sangat di situ. Ya. Sangat dari cantik menjadi sangat cantik. Nah, very ini tidak termasuk adjektif ya. Very ini adalah adverb.
jenis adverb-nya adalah adverb of degree. Salah satu fungsi daripada adverb adalah memodify adjective, tapi dia tidak masuk pada adjective. Yang bisa masuk yang bisa ditambahkan more atau most itu hanya adjective saja, tapi tidak ada very-nya. Sehingga ketika kita gunakan komparasi atau superlatif ya, dalam bahasa Indonesia saja, kamu sangat lebih cantik. Kira-kira gimana? Tidak lagi menggunakan you are very more beautiful, tapi kita menggunakan you are more beautiful than, atau you are more beautiful much than her. Bukan very more beautiful atau more very beautiful. Itu di saya. Ini, Ma'am. Ya, Zidan. Yeah, ma'am. No. Oke. Ada yang lain? Atau ada yang punya pendapat lain misalnya? Tentang hal ini? Ma'am, mau tanya boleh, ma'am? Ya, silahkan. Ini tentang yang ini, kalau yang untuk tambahan very buat yang handsome sama beautiful itu bisa dipakai di tambahan est, ma'am. Kayak beautiful atau handsomest gitu, yang paling cantik, yang paling ganteng, seperti itu. Kalau menurut saya kok nggak bisa ya. Tapi kita Iya. coba. Tapi saya pernah dengar orang bilang seperti itu, ma'am. Gimana, Jadi kayak misal Ronaldo adalah pemain atau player sepak bola yang paling ganteng, berarti Ronaldo is the handsomest player football gitu. Jadi kayak Ada very-nya nggak? enggak, jadi kayak langsung handsomest, the handsomest, bukan yang kayak the most handsome atau yang lain gitu, man. Because handsome is to syllable. Bisa langsung seperti ini, itu ada ya. Jadi terima kasih Yunus ya. Ada yang juga more handsome atau is the most handsome, itu betul. Tapi justru pada kalimat ini yang saya soroti yang ini teman-teman. Nah, iya mem, itu lebih S mem. Itu justru yang saya soroti di situ. Iya, gitu. S-nya lebih. Bentar. Ini yang terjadi di Itu saya pernah belajar. Itu kita bisa gunain handsomest sama most handsome. Itu kalau seumpama kenapa bisa menggunakan handsomest itu alasannya tuh karena kata sifat yang berakhiran dengan imbuhan er, le, o sama termasuk some juga, Mam. Itu bisa digunain es gitu untuk superlatif dan juga bisa ditambahin imbuhan ir kalau seumpama ada di komparatif. Jadi kita bisa gunain the most handsome sama the handsomest kayak gitu, Mem. Saya ingat saya seperti itu, Mem. Oke, terima kasih Tiara. Ya, Dan ada rujukannya? Ini saya ada buku, Mem, gitu. Masya Allah ya. Nanti saya kirim apa bagaimana, Mem? Di itu aja, di foto, dikirim di grup, biar kita semuanya tahu. Ini terima kasih Tiara sharingnya ya. Yes, Mem. Terima kasih, terima kasih. Nah, ternyata ada yang ilmiah dan bisa dibuktikan keilmiahannya ini oleh Tiara. Terima kasih, Miss Tiara.
hanya menurut saya saja, tapi ternyata sudah ada sumbernya. Gitu teman-teman. Ini sudah bagus sekali. Terima kasih sharingnya. Itu tadi jawabannya Yes, Zidan ma'am. dari saya dan teman-teman. Baik, terima kasih, Mem. Terima kasih. Dan tentang adjective formation, pembentukan adjektifnya, ya. Adjective in English form with suffixes. Nah, ini adjektif yang dibentuk dengan adanya imbuhan. We can use suffixes to change noun and verb into adjective. Jadi, noun atau verb itu bisa kita rubah menjadi adjektif dengan memberikan tambahan atau imbuhan, or to change the meaning of an adjective. Atau tambahan dan imbuhan tersebut bisa merubah arti dari sebuah adjektif. Tetap ia menjadi adjektif ketika diberikan tambahan dan imbuhan, tapi artinya yang berubah. Nah, some suffixes have a general meaning, while others simply transform words into adjective. Ya, ada yang memiliki makna umum dan yang lainnya hanya merubah bentuk adjektifnya saja. Contoh yang dari noun dirubah menjadi adjektif, dari kata girl menjadi girlish. Jadi dengan adanya tambahan imbuhan is, ya, suffix is di sini, dia sudah berubah bentuk dari noun menjadi adjective dengan memiliki arti having the characteristic of girl. Jadi girl, gadis, girlish, apa ya? Gadis-gadisan gitu. Arti apa? Kalimat yang baku apa ya? Kata yang baku ya. Jadi misalnya child, anak kecil, childish, kekanakan. Gitu. Kalau girlish, tapi Anda bisa menangkap makna girlish kan ya? Ini sudah kata yang umum. Hanya bahasa Indonesianya apa ya? Kemudian trouble ditambahi ada suffix some menjadi troublesome, artinya tendensi to, mengarah ke sana ya. Kemudian wood atau wooden ada suffix and di situ, setelahnya wooden memiliki arti made of, dari kayu, kemudian berbahan kayu. Nah, itu wooden. Kemudian man ada tambahan suffix ly menjadi manly. Ya. Like something in comparison, jadi kebapakan, kelaki-lakian gitu. Nah, ini tambahan-tambahan yang bisa merubah noun menjadi adjective. Ada lagi tambahan yang bisa menyebabkan verb menjadi adjective, teman-teman. Contohnya ada suffix able, enjoy menjadi enjoyable. Nah, enjoy menikmati, enjoyable bisa dinikmati. Kemudian help ditambahi full menjadi helpful. Nah, suffix full ini memiliki merubah verb menjadi adjective menjadi with help, ya, sangat menolong. Kemudian hope menjadi hopeless, tambahan suffix plus jadi without hope, jadi sudah tidak ada harapan. Shock dengan adanya tambahan suffix is menjadi talkative, dari kata berbicara menjadi cerewet, having the nature of, memiliki sifat banyak bicara, ini talk. Nah, suffix itu able, fullness, if, in, if, kemudian ada is juga bisa merubah verb menjadi adjective. Kemudian ada adjective yang mendapatkan tambahan awalan. Nah, a prefix in a part is a particle we add in front of the adjective, ya. Prefix to at the beginning of word. Jadi prefix ini karena dia awalan, kita letaknya di awal adjektifnya. Jadi dia tetap menjadi adjektif, hanya berubah makna. Misalnya legal. Nah, karena mendapatkan tambahan ill menjadi illegal, sudah memiliki arti kata yang berbeda dengan legal, bahkan berkebalikan. Kemudian legible ditambah ill menjadi illegible, ini juga berkebalikan. Perfect
tambahan im menjadi imperfect, sama-sama adjektifnya. Perfect adjektif, imperfect juga adjektif, tapi memiliki kata yang berkebalikan. Demikian juga dengan polite, berkebalikan dengan impolite. Hanya adanya tambahan prefix, tapi tetap adjektif. Selain il, im, ir, in, ada tambahan lain yang memiliki makna opposite juga, kebalikan juga, jika adjektif tersebut diawali oleh an dan his, ya. Ada juga yang memiliki arti kata ekstrim, jika diawali perfect, ultra, super, hyper. Nah, ada between jika diawali oleh inter, contohnya international. Dari kata national menjadi international. Disciplinary ditambahi inter menjadi interdisciplinary. Kemudian ada kata across dan memiliki makna across jika ditambahi kata trans. Itu pembentukan adjektif, ya, bisa ditambah dari noun menjadi adjektif, kata kerja menjadi adjektif, dan adjektif juga bisa dibentuk menjadi adjektif yang lain. Jadi tetap adjektif tapi maknanya lain. Nah, teman-teman, adjektif itu kan bermacam-macam. Ada yang menunjukkan opinion, ada yang menunjukkan size, ada yang menunjukkan age, usia, ada yang menunjukkan shape, bentuk, ada yang menunjukkan color, warna. Jadi color itu juga masuk adjektif. Ada yang menunjukkan origin atau nationality, ya, asalnya. Kemudian ada yang menunjukkan material, bahannya. Ada yang menunjukkan purpose atau tujuannya. Keseluruhan adjektif, jika mereka datang bersamaan untuk memodify sebuah kata benda, maka dia harus diurutkan atau they should be taken in an order. Jadi harus diletakkan secara berurutan. Jika demikian, maka urutannya adalah determiner atau number itu diletakkan paling awal, kemudian diikuti oleh opinion, diikuti oleh size, ukuran, diikuti oleh age, dan ini urutannya yang ada di slide yang sedang Anda baca saat ini. Contohnya, misalnya kita ingin memodify kata bowl dengan adjektif yang lengkap, maka kita bisa menuliskan the antique, small, old, round, brown, Italian, wooden mixing bowl. Itu artinya adalah mangkok yang digunakan, kita mengartikannya demikian teman-teman. Jadi kita artikan dari noun-nya dulu. Mangkok yang digunakan untuk mengaduk, yang antik, kecil, tua, bulat, coklat, yang berasal dari Italia dan terbuat dari kayu, itu, ini sepanjang ini teman-teman, ini hanya satu frasa saja dan dia bisa menjadi subjek ataupun objek. Kenapa? Karena noun phrase itu bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Nah, keseluruhan adjektif ini kita harus dituliskan keseluruhannya. Ada beberapa adjektif yang bisa tidak ditulis juga, tergantung kebutuhan Anda ketika memodify sebuah kata benda. Misalnya, yang ingin dimodify adalah cat, kucing, dan hanya menyebutkan tentang opini, size, kemudian age, dan warnanya saja, itu boleh, tidak harus keseluruhannya disebutkan semua. Ini contoh dari urutan dari sebuah adjektif. Terima kasih, itu pembahasan tentang adjektif kita pada hari ini. Ada pertanyaan atau ada pendapat lain? For me, no. Yes.
Oke, no ya. Berarti tentang adverb dan pronoun kita bahas minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya.